Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aurel Anca dari kelas 24B. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan sedikit penjelasan mengenai ekonomi Islam. Ekonomi Islam, sebuah sistem ekonomi yang berlandaskan pada nilai-nilai syariat Islam. Poin yang pertama, konsep dasar ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang berlandaskan pada ajaran agama Islam, yaitu Al-Quran dan hadis. Tujuan utamanya bukan hanya kesejahteraan materi, tetapi juga keberkahan dan keadilan sosial. Dalam ekonomi Islam, kegiatan ekonomi harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti tauhid atau keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada keadilan, lalu ada amanah, serta larangan terhadap praktik yang merugikan antar sesama lain. Kemudian yang kedua, larangan riba. Riba ini adalah tambahan atau bunga dalam transaksi pinjam-meminjam yang dilarang keras dalam Islam. Al-Quran menyebut riba sebagai bentuk kezaliman. Agama Islam mendorong sistem ekonomi yang adil melalui prinsip bagi hasil. Contohnya, dalam akad mudharabah, pemilik modal dan pengelola usaha berbagi untung dan rugi berdasarkan kesepakatan masing-masing. Kemudian ada poin nomor 3, yaitu ada zakat, infak, dan sedekah. Zakat merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang telah memenuhi syarat harta tertentu. Tujuannya adalah untuk mendistribusikan kekayaan dan mengurangi kesenjangan sosial. Kemudian infak dan sedekah bersifat sukarela. Namun, agama Islam sangat menganjurkan ketiganya menjadi instrumen penting dalam membangun sistem ekonomi Islam yang berkeadilan dan peduli terhadap kaum yang lemah. Kemudian ada poin yang nomor 4 adalah akad dalam muamalah. Akad adalah perjanjian antara kedua pihak dalam transaksi. Dalam ekonomi Islam, akad harus dilakukan secara transparan dan saling ridho. Di sini ada beberapa jenis akad yang umum digunakan. Yang pertama, ada mudharabah, kerjasama antara pemilik modal dan pengelola usaha. Kemudian yang kedua, musyarakah, kerjasama dua pihak atau lebih dalam usaha bersama. Kemudian poin nomor 3, murabahah. Murabahah adalah jual beli dengan penambahan margin keuntungan yang disepakati. Kemudian ada ijarah. Ijarah ini seperti sewa menyewa. Kemudian salam dan istisna, jual beli barang pesanan di masa depan. Kemudian yang nomor 5, ada etika bisnis Islam. Dalam Islam, bisnis bukan hanya soal untung saja, tetapi juga soal nilai. Pedagang dan pelaku usaha dituntut untuk jujur,
tidak curang dan tidak menipu. Agama Islam juga melarang adanya monopoli, penimbunan, dan kecurangan takaran. Etika ini bertujuan menjaga kepercayaan dan keadilan dalam pasar. Kemudian poin yang nomor 6, ada perbankan dan keuangan syariah. Perbankan syariah hadir sebagai alternatif dari sistem perbankan konvensional. Bank syariah tidak menggunakan sistem bunga, tetapi menggunakan akad syariah dalam penghimpunan dan menyalurkan dana. Contoh produk bank syariah antara lain adalah tabungan mudharabah, pembiayaan murabahah, dan leasing syariah. Selain itu juga ada lembaga takaful atau asuransi syariah dan pasar modal syariah. Kemudian yang poin nomor 7 yang bisa disebut poin terakhir, sistem ekonomi Islam dalam perspektif global. Ekonomi Islam kini tidak hanya diterapkan di negara-negara Timur Tengah saja, tapi juga di berbagai belahan dunia, termasuk negara Indonesia, Malaysia, dan bahkan sampai negara Inggris. Banyak lembaga keuangan internasional yang mulai membuka unit syariah dan juga memiliki tantangan, yakni bagaimana sistem ini bisa diterapkan secara luas, namun tetap sesuai dengan prinsip-prinsip agama Islam. Sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.